Shalom Coolers, dimanapun Anda berada siang hari ini, kami menyapa kembali di ruang dengar saudara, di ruang-ruang keluarga-keluarga jemaat Tuhan, karena ingin memastikan bahwa setiap keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang tergabung dalam calls ini tetap memperoleh nutrisi rohani yang memadai untuk kekuatan dan peneguhan jiwa kita pada masa-masa yang sukar hari ini. Calls yang hari ini kita desain, kita rancang sekali lagi untuk membekali setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, tema kita sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini adalah tentang rancang bangun keluarga Allah. Jadi rancang bangun keluarga ilahi yang Tuhan kehendaki hari ini ya. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak mengerti betapa pentingnya rumah tangga, betapa dahsyatnya masterpiece mahakarya Tuhan dalam rumah tangga dan keluarga kita. Kalau kemarin kita bahas tentang rancang bangun yang pertama, peristiwa orang-orang Israel waktu masuk tanah perjanjian, merebut Yeriko, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka harus disunat. Ternyata sunatlah perjanjian antara Abraham dengan Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara orang Israel, memberikan tanah Kanaan menjadi milik pusakanya, tetapi orang Israel harus disunat. Jadi sunat adalah sebuah berkat perjanjian buat anak keturunan daripada Abraham. Nah, hari ini kita akan masuki seri yang kedua tentang rancang bangun keluarga ilahi. Coba kita baca Alkitab kita, Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai 9 berkata demikian. Ini tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Perhatikan ayat 3-nya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia, kalimat ayat yang keempat berkata, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya. Karena itu yang duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berikanlah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ada sebuah peristiwa dalam perjalanan pelayanan Yesus yang menurut saya hari ini memberikan sebuah inspirasi yang hebat, mencerahkan buat kita hari ini. Kita tahu bahwa semenjak Salomo meninggal, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel Selatan dengan ibu kotanya Yerusalem itu dipimpin oleh keturunan daripada Daud, sedangkan Israel Utara keturunan daripada Rehabeam. Jadi mereka berpisah, dan salah satunya itu yang menyebabkan mereka akhirnya nanti berpisah betul-betul antara orang Yahudi dan orang Israel. Dan mereka tidak membangun sebuah hubungan yang baik. Kenapa? Karena orang-orang selatan menganggap bahwa orang utara, orang Israel itu darah mereka sudah tidak murni lagi, karena mereka bercampur dengan bangsa-bangsa Asyur ketika mereka dibuang. Tetapi bukan hanya di situ saja. Kalau kita membaca Alkitab kita, pertikaian itu juga pertikaian bersifat teologis. Kenapa? Karena pada masa itu Yerobeam membangun sebuah kuil di Israel, di Samaria, dan itu menggantikan posisi ibadah orang-orang Israel pada masa itu. Jadi mereka tidak mendorong orang-orang Israel beribadah ke Yerusalem. Dan bukan hanya itu, pertikaian teologis yang muncul adalah bait Allah ini dilayani oleh orang-orang Lewi yang harus sebagai imam di bait Allah. Kenapa? Karena orang Lewi hanya melayani di bait Allah. Jadi perseteruan yang begitu tajam. Yang ketiga adalah ternyata bait Allah yang dibangun di daerah Samaria itu dibuat personifikasinya dengan patung lembu emas. Jadi pertikaian bukan hanya bicara masalah asal-usul keturunan darah orang mereka, tetapi juga pertikaian teologis yang amat dalam. Dan itu terwariskan ratusan tahun kemudian. Sehingga tidak heran
orang-orang Samaria tidak membangun keintiman dengan orang-orang daripada Yerusalem ini. Dan Yesus dikatakan pada satu waktu meninggalkan Yudea. Yudea itu di Israel bagian selatan, menuju ke Galilea di bagian utara. Jadi di bagian utara Galilea tempat pelayan Yesus yang banyak dalam perjalanan hidupnya. Yesus dari Yudea menuju ke Galilea. Nah, tradisi orang Israel kalau mereka menuju ke Galilea, mereka biasanya tidak melewati strike, lewati orang-orang Samaria di tengahnya, tetapi mereka menyusuri sungai Yordan agar tidak melewati daerah ini. Kenapa? Karena bagi mereka adalah sesuatu yang tidak baik, bahkan mungkin najis berjumpa dengan orang-orang Samaria ini karena sudah dianggap pagan, dianggap orang-orang yang bukan lagi Yahudi, ya. Tetapi pada peristiwa ini yang menarik adalah Yesus dalam ayat yang keempat dikatakan harus melintasi daerah Samaria. Timbul pertanyaan kita hari ini, kenapa Yesus siap memasuki pelayanan yang penuh dengan tantangan, bahkan mungkin pelayanan yang bisa menjadi batu sandungan, bahkan menjadi bahan bullying orang-orang, jika orang tahu Yesus ketika menuju ke Galilea harus melewati Samaria. Dan yang membuat lebih terkejut lagi adalah Yesus berhadapan dengan perempuan Samaria. Mungkin bagi si yang kolot boleh berobrol dengan wanita yang bukan muhrimnya. Nah, pertanyaan menarik, mengapa wanita ini harus dijumpai secara pribadi? Mengapa wanita ini yang dianggap bukanlah wanita yang baik-baik, dikategorikan suaminya sudah 5, dan Tuhan bilang itu pun yang sekarang pun bukan suamimu. Perempuan yang dianggap perempuan yang najis, perempuan yang kotor, bahkan bukan hanya label di situ berhenti, tetapi label tambahannya dia orang Samaria. Yang menarik, kenapa Yesus harus menyelamatkan perempuan ini? Yang menarik adalah kalau kita baca selanjutnya, wanita ini bertobat dan dari mulutnya keluarlah sebuah pemberitaan firman yang hebat, dan itu mengembalikan satu kota untuk percaya kepada Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini, pembahasan kita siang hari ini, bagaimana tentang keluarga adalah kenapa Yesus peduli kepada perempuan Samaria. Saya percaya pelayan Yesus kali ini kalau terekam oleh orang lain itu menjadi batu sandungan. Contoh sederhana begini. Kalau misalnya seorang gembala bawa mobil, sore hari mau pulang ke rumah, pinggir jalan itu sendirian, maka sulit artinya gembala itu mengambil itu, diangkat, dinaikkan ke mobilnya dan dihantar ke rumahnya. Kira-kira apa yang akan jadi bicara orang kepada perempuan gembala ini? Sama yang dialami Yesus. Yesus mengambil resiko yang hebat. Yesus mengambil sebuah keputusan yang hebat. Bagaimana dia mempertaruhkan nama baiknya, mempertaruhkan pelayanannya, mempertaruhkan semua apa yang dia pernah kerjakan. Namanya bisa hancur, namanya bisa tergores, namanya bisa menjadi porak-poranda hanya karena faktor perempuan Samaria ini. Nah, pertanyaan menariknya adalah seberapa berharga perempuan Samaria ini di mata Yesus? Seberapa berharga perempuan Samaria ini di mata Yesus sehingga Yesus ambil keputusan untuk melayani dan menyelamatkan orang ini. Nah, kalau kita belajar perjalanan kisah hidup ini, kita akan menemukan makna keluarga yang kedua yang tersirat pada siang hari ini. Nah, janda ini, perempuan ini berjumpa dengan Yesus di mana? Coba kita lihat ayat yang kelima. Kita akan menemukan sebuah kebenaran yang penting. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Garis bawah kata Sikar. Sikar ini diberikan clue oleh Alkitab adalah dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Jadi tempat perjumpaan Yesus dengan perempuan ini namanya Sikar. Dan di Sikar itu dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Nah, kalau kita lihat Sikar itu dikasih catatan penting dari ayat yang kelima adalah dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Jadi tanah yang diberikan menjadi milik pusaka bagi Yusuf anaknya. Nah, dalam perjanjian lama, kota Sikar sekarang itu kota apa?
Coba kita lihat di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-32. Yosua pasal 24 ayat 32, perhatikan bagaimana perjanjian Tuhan dengan seorang yang bernama Abraham itu punya makna yang hebat, ya, dan menjadikan kebenaran buat kita tentang keluarga Tuhan yang Tuhan rancangan dalam kehidupan kita. Kita perhatikan Yosua pasal 24 ayat 32 berkata demikian. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakob dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Kita ingat negeri Kanaan dibagi oleh Tuhan kepada orang Israel 11 suku untuk mendapat bagiannya. Nah, salah satu mendapatkan suku yang mendapatkan tanah milik pusaka adalah Yusuf. Dan Yusuf diberikan di tanah yang dikatakan adalah di Sikem. Catatannya dalam ayat ke-32 bilang, tulang-tulang Yusuf yang dibawa oleh orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakob dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Perhatikan, ternyata Sikar dalam perjanjian baru tempat Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, kita kenal dalam perjanjian lama dengan kota yang diberi nama Sikem. Kenapa? Karena dua catatannya itu bahwa Sikem itu tanah yang ditentukan bagi Bani Yusuf. Jadi saya percaya kedatangan Yesus ke Samaria bukan serta-merta biasa saja, bukan karena faktor terpaksa, tapi saya percaya ada rancangan Tuhan yang indah. Karena bicara apa? Karena di Sikem itu tempat Sikar berjumpa dengan perempuan Samaria, di situ ada tempat yang sangat spesial. Kalau kita lihat di Yosua itu tempat di mana Yusuf mendapatkan milik pusaka. Coba kita mundur lagi ke Kejadian pasal yang ke-12 ayat 6 sampai 8. Inilah yang menyebabkan saya ambil kesimpulan yang kedua tentang keluarga Tuhan yang Tuhan kehendaki, ya. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kejadian 12 ayat 6 sampai 8 berkata demikian. Sampai ayat 7, bukan ayat 8. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni Pontar Bantin More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Perhatikan kalimat selanjutnya ayat 7. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kenapa Tuhan berjumpa dengan perempuan Samaria ini di kota Sikar? Karena ternyata Sikar adalah tanah yang khusus diberikan menjadi milik pusaka orang-orang Bani Yusuf. Dan di Sikar ini yang namanya Sikem pada perjanjian lama, di situ ada sebuah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Dan Abraham meresponinya dengan membangun mezbah Tuhan di tempat itu. Yang menarik saudaraku, kalau saudara baca, ada 4 mezbah yang dibangun Abraham, dan di mana Abraham bangun mezbah, di situ Tuhan melakukan perkara-perkara yang hebat. Yang pertama tadi di Sikem, bagaimana hasilnya Allah memulihkan seorang pribadi wanita perempuan di Sikar yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada waktu itu, dipulihkan oleh Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa keluarga rumah tangga itu yang Tuhan desain. Rancang bangun yang kedua adalah Allah mau menjadikan rumah tangga kita menjadi the house of restoration, rumah pemulihan. Bayangkan perempuan yang dipandang sebelah mata, Yesus menyelamatkannya, menjangkau dia melayaninya dan menyelamatkan biasa.
Kenapa? Di situ ada perjanjian Tuhan dengan Abraham ketika Abraham bangun mezbah. Dan di mana setiap Abraham bangun mezbah, di situ ada karya Tuhan yang hebat. Kalau kita baca ayat selanjutnya, Abraham bangun dengan Yakob, cucu Abraham. Salah satu perjanjiannya di Betel itu, Tuhan akan meluputkan oleh Yakub berjanji, apapun yang diperoleh dari berkat Tuhan 1/10 diberikan kepada di mana? Di Hebron. Ada apa dengan Hebron yang dibangun mezbah oleh Abraham yang ketiga? Hebron itu tempat di mana Daud diurapi menjadi raja 2 kali. Yang keempat, mezbah yang dibangun oleh Abraham. Ada apa di Bukit Moria? Disitulah Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, dan sampai hari ini Bukit Moria itu ada tempat di mana bait Allah dibangun. Lihat, dari seorang yang bernama Abraham ada perjanjian yang hebat dengan Tuhan, ikatan dengan Tuhan yang luar biasa, dan perjanjian itu kembali berlaku turun. Jadi sangat jelas hari ini perempuan itu diselamatkan bukan karena kinerjanya, bukan karena apa yang dilakukannya, tapi perempuan di Sikar itu diselamatkan karena Tuhan terikat perjanjian dengan Abraham bapaknya. Jadi yang kedua, membahas tentang rancang bangun keluarga ilahi, saya percaya hari ini bahwa Allah membangun rumah tangga orang percaya, house of restoration. Saya pernah baca sebuah kisah buku tentang pertobatan seorang anak pendeta di Amerika. Dia seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal sekali, memiliki pelayanan yang besar dan dahsyat, tetapi anaknya menjadi drug dealers. Dia hampir putus asa, dia bilang, Tuhan, apalah gunanya aku melayani Engkau? Apalah manfaatnya aku kerjakan pelayananku bagi kemuliaan nama-Mu kalau anakku bisa, kalau anak-anakku tidak mengenal Tuhan? Dan apa yang terjadi? Tuhan tidak melupakan perjanjiannya dengan hamba. Kita baca kisah hidupnya selanjutnya, anaknya dan diselamatkan, dan sekarang anaknya meneruskan pelayanannya. Jadi saya percaya hari ini orang tua jangan gentar ketika anak-anak mulai meninggalkan Tuhan. Jangan gentar ketika mulai mengalami goncangan dalam engkau terikat kuat dengan Tuhan, lekat dan dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan berperkara. Tuhan akan menyelamatkan anak keturunanmu. Sama seperti perempuan di Sikar diselamatkan bukan karena iman yang dia miliki, tetapi karena perjanjian Tuhan dengan Abraham. Jadi yang kedua, saya mau katakan sekali lagi bahwa Allah mendesain rumah tangga kita menjadi house of restoration, rumah pemulihan. Hari ini kita bahas yang ketiga, masuk yang ketiga. Kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-13. Kita lihat rancang bangun keluarga ilahi yang pertama adalah sebagai heredity blessing, ya, berkat turun-temurun. Yang kedua, rumah tangga orang percaya menjadi house of restoration, rumah pemulihan. Yang ketiga, kita lihat kira-kira apa desain ilahi rancang bangun keluarga ketiga. Kita lihat Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 15 berkata demikian. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi besarkan berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan janganlah pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Sekali lagi, ada sebuah pelayanan Yesus yang mempertaruhkan baiknya. Saya percaya seorang hamba Tuhan harus menjaga nama baiknya dengan seluruh jiwa dan nyawanya. Tadi pengalaman yang kedua, nama baik, pelayanan Yesus, nama secara pribadi Yesus dipertaruhkan hanya untuk menyelamatkan seorang wanita yang
dipandang sebelah mata, yaitu perempuan Samaria. Yang ketiga, pengalaman yang sama. Kenapa? Karena pada sedang mengajar pada hari Sabat. Kita tahu hari Sabat adalah hari yang dikhususkan dan dikuduskan oleh orang-orang Yahudi. Makanya apabila saudara punya pengalaman ke Israel, jarang sekali tur itu memberikan kesempatan buat kita menginap di daerah otoritas Israel. Mereka seringkali memilih di daerah Palestina. Kenapa? Karena kalau tempat nginap di daerah Palestina, yang pertama mungkin lebih cenderung lebih murah. Yang kedua, tidak ribet dengan aturan yang ada. Contoh, orang Indonesia kalau makan tidak bisa lepas dari cabai. Maka tidak heran kalau ke Israel mereka bawa chili saus ya, cabai segala macam. Nah, sedangkan tradisi orang Israel, makanan mereka itu harus melewati proses yang namanya kosher. Artinya mereka ada makanan yang halal dan yang haram. Maka kalau kita makan membawa cabai yang tidak terverifikasi oleh mereka, saus itu bisa diambil. Ya. Mereka memperlakukan hukum Taurat. Dan kalau pas hari Sabat, bayangkan hotel itu akan desain nyala, bukanya lift hotel itu akan membuka di pintunya di setiap lantai. Jadi kalau satu aja perlukan waktu, maka kalau saudara di lantai 25, maka 50 menit. Saudara bisa bayangkan dari bawah ke atas harus 1 jam waktu tempuhnya. Makanya kita cenderung menempatkan anggota tur kita itu di daerah dari Palestina. Nah, begitu ketatnya mereka memperlakukan hukum Taurat, dan pada satu saat pada hari Sabat ini pelayanan Yesus dipertaruhkan dengan luar biasa. Kenapa? Waktu Yesus ngajar di situ ada seorang perempuan yang sakit selama 18 tahun dan sampai bungkuk punggungnya. 18 tahun saya percaya bukan waktu yang sebentar. Orang sakit 18 tahun mungkin dia sudah menghabiskan sekian banyak hartanya, sekian banyak kekayaannya, sekian banyak apa yang dia miliki. Lalu Yesus melihat perempuan itu dan Yesus menjamin mujizat Tuhan harusnya direspon dengan sukacita, direspon dengan tepuk tangan, direspon dengan kekaguman kepada Allah. Tetapi yang menarik, karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, ini justru menimbulkan sebuah respon yang sangat tidak terbayangkan, yaitu penolakan yang hebat. Kepala rumah ibadat itu bilang begini, ada waktu 6 hari untuk bekerja. Kalau engkau mau disembuhkan, datanglah pada hari itu, jangan pada hari Sabat. Jadi penyembuhan yang Yesus lakukan di rumah pengajaran di sinagog itu justru menimbulkan reaksi bertentangan dengan apa yang diharapkan. Artinya Yesus ditolak oleh kepala rumah ibadat ini. Pertanyaan yang menarik adalah seberapa hebat menilai perempuan ini di mata Yesus sampai Yesus berani mempertaruhkan nama baiknya, mempertaruhkan pelayanannya, mempertaruhkan hidupnya. Sebab kalau mereka tidak menghargai hari Sabat, hukumnya juga adalah hukum Yahudi yang hebat. Nah, pertanyaan yang menariknya adalah apa yang menyebabkan perempuan ini diselamatkan oleh Yesus? Apa yang menyebabkan perempuan ini harus diselamatkan oleh Yesus? Coba kalau kita lihat ayat yang ke-16 ya. Ayat yang ke-16-nya bilang begini. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya? Kalimat ini yang mengguncangkan kita karena dia bilang begini, karena ia adalah keturunan Abraham. Alasannya bukan karena perempuan ini memiliki iman yang besar. Alasannya bukan karena perempuan ini memberikan uang yang banyak untuk mukjizat. Alasannya bukan karena perempuan ini sudah membuktikan bahwa dia rajin beribadah. Tetapi alasan yang tercatat oleh Alkitab kita dalam Lukas 13 ayat 16 sederhana saja. Alasannya karena perempuan ini keturunan daripada Abraham. Saudara bisa bayangkan selisih Abraham kepada Yesus itu berapa tahun? Ada 50 tahun?
Ada 40 tahun atau berapa tahun? Ternyata selisih dari Abraham kepada Yesus hanya 2000 tahun. 2000 tahun waktu yang begitu panjang, 2000 tahun waktu yang mungkin begitu hebat, dan tidak ada orang yang bisa mencapai umur sampai 2000 tahun. Tetapi Alkitab berikan catatan recording yang sangat kuat bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, perjanjian Tuhan dengan Abraham 2000 tahun yang lalu, Tuhan tidak pernah lupakan. Artinya perempuan ini sekali lagi disembuhkan perjumpaan Tuhan dengan Abraham. Dan kesimpulan yang ketiga, poin yang ketiga siang hari saya sampaikan, Allah merancangkan rumah tangga kita, Allah mendesain keluarga kita, bukan hanya sekedar rumah berkat, bukan sekedar rumah pemulihan, tetapi rumah mujizat, house of rumah mujizat, ya, rumah mujizat. Jadi yang ketiga, Tuhan kerjakan mujizat dimulai dari rumah tangga, house of miracle, ya. Oleh sebab itu hari ini kekasih Tuhan, dalam 2 hari ini kita bahas tentang rancang bangun keluarga Tuhan yang hebat. Yang pertama, rumah berkat. Allah mendesain rumah tangga kita. Yang kedua, menjadi rumah pemulihan. Yang ketiga, Allah mendesain rumah tangga kita menjadi mujizat. Dan hari ini tetap perhatikan rumah tangga dan keluargamu, karena Tuhan sangat mencintai setiap rumah tangga dan keluarga. Amin, saudaraku yang terkasih.